Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya. Hari ini adalah kita melanjutkan dari kajian kita sebelumnya, yaitu mengenai dari cara tawanya Rasulullah SAW. Kemarin kita sudah mendengarkan beberapa hadis mengenai cara tawanya Rasulullah SAW, yaitu seringkali Rasulullah SAW jika tertawa dengan tersenyum. Dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang hadis mengenai cara tawanya Rasulullah SAW, ataupun bisa dikenal dengan cara Rasulullah SAW bagaimana menanggapi dengan suatu hal yang membuat beliau tertawa. Wallahu a'lam. Kurang lebih demikian. Seperti biasanya, sebelum kita memulai, kita meminta kepada Allah dengan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, saya ingatkan yang baru bergabung, silahkan kalian klik subscribe, karena berhubungan subscribe itu gratis dan tidak dipungut biaya. Dan jika kalian mensubscribe, akan memberikan notifikasi dari kajian-kajian saya seterusnya. Dan jika kalian belum mengikuti kajian saya dari awal, saya sarankan jika kalian untuk mendengarkan dari kajian ini dari awal, sehingga kalian akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang lebih di dalam mendengarkan kepribadian dan akhlaknya Rasulullah SAW. Kita akan melanjutkan dari hadis selanjutnya. Abu Dzar radhiyallahu anhu bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu awwala rajulin yadkhulul jannah wa akhirul rajuli yadkhulu minan nar. Yu'ta birrajuli yaumal qiyamah fayaqul a'ridu alaihi sigara zunubihi wa yukhba'u anhu kibaruha wa yuqalu lahu amilta yauma kadza kadza wa kadza wa huwa mukirun la yukiru wa huwa mushfiku min kibariha wa yuqalu u'tuhu makana kulli sayyi'atin amilaha hasanatan wa yaqulu inna li dzunuban la araha hahuna. Qala Abu Dzar faqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta yadat nawajizuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tahu orang yang pertama kali masuk surga dan orang yang paling akhir dari keluar dari api neraka. Pada hari kiamat nanti akan dihadirkan seseorang yang mana diperintahkan kepada para malaikat kepadanya, pada seseorang tersebut, perlihatkanlah kepadanya dosa-dosanya yang kecil dan sembunyikanlah daripadanya dosa-dosanya yang besar. Jadi Allah telah memberikan perintah, walaupun sebenarnya Allah itu maha mengetahui, Allah sudah mengetahui, namun Allah akan menunjukkan dari kemahabesarannya, keagungannya, dengan memerintahkan dari para malaikatnya untuk melihatkan dari dosa-dosa si fulan tersebut
Ya, namun Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk melihatkan dosa-dosa kecilnya dan menyembunyikan dari dosa-dosa besarnya. Masya Allah. Lalu dikatakan kepadanya oleh malaikat, malaikat berkata kepada si fulan, kau melakukan ini pada hari ini dan selanjutnya. Orang itu pun membenarkannya tanpa memungkirinya sedikit pun. Karena betul-betul itu adalah perbuatan dia. Sehingga dia telah dinyatakan oleh para malaikat, kamu begini-begini hari ini. Maka ia mengatakan benar tanpa dia memungkirinya. Lagi pula ia merasa takut terhadap dosa-dosa besarnya. Jadi karena diperlihatkan dosa-dosa kecilnya saja itu orang-orang sudah sangat takut. Karena di saat itu teman-teman betul-betul orang-orang tuh sangat-sangat ketakutan yang mungkin kita tidak bisa bayangkan ketakutan saat itu, yang tidak bisa dibayangkan ketakutan seperti semasa kita hidup di dunia. Karena betul-betul takut yang mana kita akan menghadapi yaumul hisab, hari penghisapan. Sehingga banyak sekali juga hadis-hadis ataupun anjuran-anjuran para alim ulama supaya kita berdoa agar Allah hindarkan dari hisab-hisab yang panjang atau hisab-hisab yang berat. Karena baru dihisab aja itu sudah luar biasa menyakitkan ataupun sangat-sangat sudah menyengsarakan bagi kita. Karena ketakutan yang bercampur yang mungkin tidak bisa kita bayangkan. Karena di saat itu betul-betul seseorang ibu pun tidak lagi memikirkan bagaimana bentuk anaknya. Nah, karena semua orang memikirkan bagaimana dia bisa selamat dirinya di padang mahsyar tersebut ataupun di yaumil hisab. Wallahu a'lam. Kemudian diperintahkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, berikanlah kepadanya kebaikan untuk menggantikan setiap kejahatan yang telah dia lakukan. Sehingga Allah telah memerintahkan dari malaikat untuk menggantikan dari dosa-dosanya tersebut menjadi suatu kebaikan. Masya Allah. Ini suatu hal yang luar biasa teman-teman. Allah Maha Rahman dan Rahimnya, dan Allah menunjukkan kepada hamba-hambanya yang tentunya itu sekehendak Allah, terserah dari Allah. Tentunya seorang hamba itu ada yang disenangi dari Allah yang kita tidak tahu. Sehingga kita hidup di dunia ini teman-teman, jangan pernah kita meremehkan dari sedikit kebaikan, walaupun berupa hal yang mungkin itu remeh, suatu remeh. Karena banyak sekali para kekasih Allah yang mereka itu memiliki amalan mungkin kita lihat adalah suatu yang remeh, memberi makan kepada semut ataupun lainnya. Sedangkan hal tersebut bisa memberikan seseorang itu tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak tahu, ada suatu hadis juga menceritakan ada seorang wanita yang mana dia mungkin tidak asing teman-teman mendengarkan, seorang wanita, seorang pelacur yang mana dia melihat anjing yang sedang kehausan. Ini suatu akhlak yang mana Rasulullah SAW tidaklah diutus di muka bumi ini melainkan menyempurnakan akhlak manusia. Sehingga pelacur tadi dengan memiliki sifat kasih sayangnya kepada anjing yang sedang haus, Allah telah menghapuskan segala dosanya. Dan kita tidak tahu. Karena Allah lah yang Maha Rahman dan Rahim, Allah Maha segala-galanya. Wallahu a'lam. Namun jika kita memiliki kesalahan kepada manusia, itu adalah kesalahan namanya di dalam fikih hukmul adami, hukum kepada manusia. Sehingga penting kita menghindari dari permasalahan-permasalahan yang mana nanti akan lebih menyiksa kita. Yaitu tidak bisa kita bayar, melainkan kita akan membayarnya nanti sesuai apa yang kita lakukan jika sama manusia. Alhamdulillah jika manusia tersebut dia memaafkan dan lain-lain sebagainya. Namun jika tidak, ini sangat-sangat berbahaya teman-teman. Sehingga kita harus hati-hati di hidup di dunia ini. Wallahu a'lam. Begitulah kurang lebihnya. Dan Allah
telah memberikan si fulan tadi, menggantikan dari dosa-dosanya tersebut menjadi suatu kebaikan. Maka orang itu berkata, sesungguhnya aku masih mempunyai dosa yang tidak diperlihatkan di sini. Selanjutnya Abu Dzar berkata, maka kulihat Rasulullah SAW tertawa hingga nampak gigi gerahamnya. Ya, gigi gerahamnya beliau sehingga nampak. Karena beliau melihat dengan Allah menunjukkan dari dosa kecilnya diberikan rahmatnya, karena orang yang tersebut, yang saya sebut tadi, orang itu sangat-sangat ketakutan itu, sehingga dia menyebut ada dosa yang lainnya, tentunya dosa-dosa yang dia ingin berharap supaya Allah Subhanahu wa taala untuk merahmati dan mengampuninya. Wallahu a'lam. Sehingga cerita dari Rasulullah SAW tersebut telah membuat Rasulullah SAW pun tertawa. Ini bercanda atau suatu tawa yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rahmatnya, menunjukkan kasih sayangnya, ditampakkan dosa kecilnya, diganti dengan kebaikan, maka fulan tadi menghendaki bagaimana dengan dosa-dosa besarnya, sehingga menyebabkan Rasulullah SAW pun tertawa. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Abu Amr Al-Husain bin Hurais bin Waqi' dari Al-Amashi dari Ma'rur bin Suwaid yang bersumber dari Abu Dzar radhiyallahu an, yang bersumber dari Abu Dzar radhiyallahu an. Jarir bin Abdullah radhiyallahu an bercerita, "Ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munzu aslamtu wala ra'ani illa dohika." Sejak aku masuk Islam, Rasulullah SAW tidak pernah menghalangiku dan tidak pula beliau memandangku. Maksudnya di sini menyakiti itu tidak ada, melainkan beliau sambil tersenyum, sehingga beliau ini tersenyum melihat si fulan tersebut. Jadi dia menceritakan tentang dirinya si Jarir ini, bahwasanya selama dia memeluk Islam, dia tidak pernah untuk dihalangi, tidak pernah juga menghalangi, dan tidak pernah juga memandangku melainkan dengan pandangan yang tersenyum, sehingga memandangnya dengan tersenyum, bukan pandangan yang marah. Sebagaimana diceritakan dengan hadis-hadis sebelumnya, jika Rasulullah SAW marah, tentunya akan terlihat dari wajah beliau, yang mana beliau ini tidak suka dari perkara tersebut. Beliau biasanya wajah beliau akan memerah dan berpaling dari hal tersebut. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak suka. Namun jika beliau ini tidak menyukai atau senang, maka beliau tersenyum. Dan adapun tertawa tadi sudah kita baca dari hadis di atas, beliau telah membuat suatu hal yang membuat beliau tersebut tertawa. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani' dari Muawiyah bin Amr dari Zaidah dari Bayan dari Qais bin Abu Hazm yang bersumber dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, "Ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ra'ani munzur aslamtu illa tabassama." Sejak aku masuk Islam, Rasulullah SAW tidak pernah menghalangiku dan tidak pula memandangku, melainkan sambil tersenyum. Sehingga di sini dia menceritakan lagi tadi si Jarir, bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah menghalangiku dan tidak juga pernah memandangku, melainkan dengan pandangan yang mana Rasulullah SAW dengan tersenyum. Sehingga ada hadis mengatakan senyum ini adalah sodakoh, teman-teman. Sodakoh yang paling mudah kita ini sodakoh dengan senyum. Kita senyum. Semoga aja kita dimudahkan oleh Allah senantiasa tersenyum. Sebagaimana Rasulullah SAW senantiasa memiliki sifat yang mulia demikian, yaitu senantiasa tersenyum.
Yang mana tadi Jarir menceritakan ia tidak pernah dilihat oleh Rasulullah, melainkan Rasulullah SAW senantiasa tersenyum. Wallahu a'lam. Ini hadisnya panjang teman-teman. Mungkin kita akan membahasnya menjadi 3 tahapan. Namun ini saya akan teruskan hadis ini untuk hari besoknya kita langsung akan menyelesaikan, akan melanjutkan dari bab sebelumnya, yaitu bab setelahnya, itu bab tentang bercanda atau kelakar. Kelakarnya adalah suatu candaan yang Rasulullah SAW lakukan. Sehingga Rasulullah SAW juga pernah untuk berbuat lelucon. Yang tentunya lelucon tersebut tidak membuat beliau adalah suatu kebohongan dari bercanda tersebut. Wallahu a'lam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengungkapkan, qala Rasulullah SAW, inni la'arifu akhirah ahli nar khurujan. Rajulan yakhruju minha zahfan wa yaqulu lahu intalik fadkhulul jannah ila akhiri hadis. Karena ini hadisnya tidak ada bedanya dengan hadis sebelumnya, jadi saya langsung saja menyelesaikan hadisnya ila akhiri hadis. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui dari penghuni neraka yang terakhir keluarnya, dan ia adalah seorang laki-laki yang keluar dari sana dalam keadaan yang merangkak. Jadi Rasulullah SAW menceritakan di sini, beliau telah mengetahui siapa yang akan keluar dari akhir api neraka, yang mana kondisinya ia keluar dengan keadaan merangkak. Kepadanya dikatakan, pergilah dan masuklah ke surga. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, maka orang itu pun pergi untuk masuk ke surga. Lantas ia temukan orang-orang sudah menempati semua dari tempatnya yang telah disediakan. Maksudnya saat itu surga sudah ada penghuninya semua, udah ada yang menempatinya. Maka ia pun kembali seraya berkata, ya Allah, ya Rabb, orang-orang sudah menempati semua tempat yang telah tersedia. Jadi di sini suatu hal yang mana Rasulullah SAW menunjukkan ada seorang pria yang dia telah dikeluarkan Allah, Rasulullah SAW mengetahui dari siapa yang keluar dari api neraka yang terakhir, yaitu seorang pemuda laki-laki yang mana Allah perintahkan kepada dia untuk masuk ke dalam surga. Namun dia tidak menemukan suatu tempat di dalam surga, sehingga menyebabkan ia berdoa dan meminta, ya Rabb, bahwasanya orang-orang sudah menempati seluruh tempat di surga yang telah disediakan. Maka telah dikatakan kepadanya, apakah kau ingat suatu masa yang pernah engkau berada kepadanya? Ia menjawab, ya. Selanjutnya Rasulullah SAW meneruskan ceritanya, tekan kepadanya. Maksudnya di sini dikatakan kepadanya, berangan-anganlah. Jadi si fulan tadi diperintahkan untuk berangan-anganlah. Maka orang itu pun berangan-angan. Maka dikatakan kepadanya, sesungguhnya tersedia bagimu sebagaimana yang telah engkau angankan dan 10 kali lipat dari dunia. Masya Allah. Maksudnya di sini memang banyak hadis meriwayatkan sekecil-kecilnya iman, serendah-rendahnya iman, Allah akan ganti dari 10 kali lipat dunia. Dan ini sekecil-kecil iman. Tentunya namanya manusia ada iman, dia akan masuk ke dalam surga. Dan dalam hadis itu menceritakan sekecil-kecilnya iman, Allah balas dengan 10 kali lipat dengan surga. Sehingga fulan tadi, dia telah dibangkitkan ataupun telah dikeluarkan dari api neraka dan diperintahkan ia menuju surga, dan dia tidak melihat ada tempat untuk yang tersedia untuk dia.
Maka dia berdoa dan meminta kepada kepada Allah, dan Allah perintahkan kepadanya untuk berangan-angan, dan Allah akan memberikan apa yang dia angan-angankan dia 10 kali lipat dari angan-angan dia tersebut. Dulu saya pernah ngaji di pondok pesantren, diceritakan. Mungkin ada teman-teman di sini akan bertanya, Ustaz, jika dia dulu pernah mabuk, minum khamar, dan apakah dia bisa berangan-angan? Ulama mengatakan, jika ia telah meminum khamar di dunia, mendapatkan dosa yaitu melalui khamar ini, maka si fulan tersebut dia akan dilupakan, maksudnya tidak akan ingat dengan khamar tersebut, dan dia tidak akan pernah bisa meminum khamar di surga. Karena apa? Karena dari dosa ia telah lakukan di dunia, dan itu sudah tentunya Allah lah yang telah mengatur segalanya, karena semua dalam aturan Allah, sehingga si fulan tersebut tidak mengingat dari khamar. Dan adapun orang-orang fulan tadi kalau berangan-angan, itu pun dari kehendak Allah, apa yang dia angan-angankan. Jadi sehingga angan-angannya tidak akan melebihi dari batasan yang telah dibatas oleh Allah. Dan dikatakan surga tidak terbatas. Memang surga itu tidak akan ada batasan nikmatnya, namun itu sesuai dengan aturan yang Allah lakukan, dan Allah yang melakukan. Jadi baik di dunia, di akhirat, semua atas biiznillah, dengan izin Allah. Dan orang yang mau bersusah payah di dunia dengan agama dan lain-lainnya, tentu yang mana Allah akan berikan yang tiada batas, yang tidak bisa kita bayangkan juga tiada batas yang Allah sebutkan tersebut, kecuali zat yang maha besar, yaitu zat yang maha agung, yaitu Allah lah yang mengetahui. Wallahu a'lam. Setelah itu Rasulullah SAW meneruskan ceritanya. Kemudian orang tersebut berkata, engkau memperolokkan daku, dan engkaulah penguasanya. Maksudnya di sini engkau telah menunjukkan kelemahan dia, dan engkaulah yang maha penguasa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, sungguh aku melihat Rasulullah SAW tertawa, tersenyum hingga nampak gigi gerahamnya. Jadi di sini diceritakan bahwa Rasulullah SAW telah tertawa, yang mana tertawa tersebut masih tidak keluar dari batasan dari menghilangkan dari keindahan ataupun kewibawaan dari Rasulullah SAW. Ketawa yang berwibawa, yang mana ketawanya terlihat gigi geraham. Wallahu a'lam. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala arah fitnah ataupun tipu daya yang ada di sekitar kita, maupun hati kita senantiasa dibimbing oleh Allah. Semoga kita dalam rahmat Allah, sehingga kita bisa dari meniru dan menteladani dari keindahan Rasulullah SAW, sehingga kita bisa meniru dari cara tawa dan candanya Rasulullah SAW. Semoga yang mendengarkan video ini diberi taufik untuk mudah meniru kekasih kita Rasulullah SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.